يسمع جمع الكفار جمعكم سوف ينهار، ونحن الأحرار ونحن الأحرار ونحن الأحرار ونحن الأحرار، أحرار أحرار والعالم يشهد، ثوار ثوار من جند محمد، للظالم لست أسالم وأجاهد مثل القاسم، والصبر سلاحي والصبر سلاحي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita sama-sama menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Masudud dan Al-Masudud kita pada sore hari ini, pada kesempatan ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, dan juga diberikan nikmat keimanan, yang nikmat-nikmat ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Sebab apa yang dilakukan oleh Allah, alangkah mahalnya. Contohnya nikmat kesehatan saja. Kemarin saya ngobrol dengan ikhwan yang sudah berobat dari Jakarta. Dia difonis penyakit jantung, yang mana ketika sudah didiagnosis sebelumnya, maka kesimpulannya harus dipasang, harus ramai, ya, dipasang supaya pembuluh darahnya itu bisa lancar kembali. Dan yang dijamin oleh BPJS itu hanya satu pemasangan ini, hanya satu, sedangkan yang 5 M tadi harus dibayar dengan uang pribadi. Satu memasang limiter itu harganya 80 juta. Jadi kalau yang satunya dijamin oleh BPJS, kemudian yang 5-nya lagi membayar sendiri, maka harus membayar kurang lebih sejumlah 400 juta. Jadi alangkah mahal kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang wajib kita syukuri. Ada jalan lain katanya, tidak di asal pun, tetapi dengan jalan bypass. Jadi dengan jalan bypass itu resikonya itu 40-60, artinya 40% harapan hidup, 60% yang gagal di dalam operasi. Itu menunjukkan bahwa alhamdulillah, ya, kalau kita diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat kesehatan itu kalau kita sudah memperhatikan hal-hal yang seperti itu, maka terasa sangat berharganya, ya, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Itu wajib kita syukuri. Nikmat kesempatan juga
Alhamdulillah kita bisa menghadiri majelis taklim ini yang mudah-mudahan ini mendapatkan limpahan rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kuat untuk mencari ilmu bahwa bisa dulu, maka dia berada di jalan Allah. Mudah-mudahan ya, kita pada kesempatan ini walaupun cuaca hujan, banyak halangan, banyak rintangan, tetapi kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah penghapus dari dosa-dosa kita dan juga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iman para ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat ini merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Yang sesibuk apapun ataupun seberat apapun yang penyakit yang dialami oleh seseorang, tetap wajib untuk melaksanakan sholat semampunya. Nah, tiba-tiba rahimahullah, kita sering melaksanakan sholat. Ibu-ibu sering melaksanakan sholat. Apa manfaat, apa faedah ya, yang kita petik dari melaksanakan sholat kita? Yang mana sholat merupakan ibadah badaniah, yaitu ibadah dengan wujud peragaan anggota badan. Nabi pernah menyampaikan bahwa di diri manusia itu terdapat 360 sendi. Nah, ini diteliti oleh ilmuwan dan ternyata ilmuwan membenarkan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan wahyu berapa abad yang telah lalu telah mengungkapkan bahwa di dalam diri manusia itu terdapat 360 sendi. Yang mana kata Rasulullah, coba tiap sendi itu disedekahkan. Jadi Rasulullah memerintahkan supaya kita menyedekahkan sendi yang berjumlah 360 tersebut. Sehingga para sahabat bertanya, siapakah kira-kira yang mampu menyedekahkan setiap sendi tersebut? Maka Nabi menjawab, kata Rasulullah SAW, membuang kotoran dari masjid. Apabila misalnya ada sampah yang mengotori masjid, kemudian kita membuangnya atau membuang sesuatu yang mengganggu di perjalanan, ya, ada paku misalnya yang bisa membahayakan, maka ketika kita membuang sampah yang ada di masjid, ketika kita menyingkirkan atau membuang gangguan-gangguan yang ada di jalan, maka itu termasuk menyedekahkan sendi-sendi kita. Dan Rasulullah melanjutkan, atau dengan melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Sholat duha itu merupakan sholat sendi minimal
kita melaksanakannya 2 rakaat. Jadi bisa 2 rakaat, ya, bisa 4 rakaat sampai 8 rakaat. Nah, ikhwan rahimahullah, yang mana sholat duha itu merupakan sholatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah para ibu sudah hafalnya doa sesudah sholat duha. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, dibaca sebanyak 100 kali apabila kita sudah melaksanakan sholat duha. Itu termasuk menyedekahkan sendi-sendi kita, ya, yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan setiap ucapan tasbih itu adalah sholat. Kalau kita mengucapkan ucapan tasbih, ucapan apa bu tasbih? Subhanallah. Ketika kita mengucapkan Subhanallah, itu pun merupakan sholat. Ketika kita mengucapkan tahmid, Alhamdulillah, itu pun merupakan sholat. Ketika kita mengucapkan tahlil, La ilaha illallah, itu pun merupakan sholat. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, nah itu juga merupakan sholat. Ini berarti bahwa sholat itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan manusia dalam postur tubuh yang begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dengan kita melaksanakan sholat itu wujud rasa syukur kita kepada Allah dengan menggerakkan sendi kita, sehingga ketika ibadah sholat maka sendi-sendi kita itu tergerakkan. Jadi sholat itu merupakan rasa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan, para ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah sholat tidak hanya dituntut untuk menggerakkan organ tubuh saja, seperti mengangkat tangan misalnya ketika bertakbir, demikian juga ketika kita ruku, ketika kita sujud. Tetapi dengan ibadah sholat, maka diharapkan yang pertama untuk senantiasa zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu fungsi dan peran sholat. Jadi jangan sampai kita biasa melaksanakan sholat, tetapi kita tidak mengetahui apa fungsi, apa peran kita melaksanakan sholat tersebut. Nah, yang pertama, fungsi sholat itu untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengingat Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu dalam Quran surah Toha, ayatnya ayat yang ke-14. Jadi di ayat ini jelas bahwa dengan melaksanakan sholat itu diharapkan
kita itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dengan senantiasa kita mengingat Allah, maka pasti hati kita itu akan merasa tenang, akan merasa tentram. Jadi dengan mengingat Allah, maka hati kita akan merasa tenang, akan merasa damai, akan merasa tentram. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Qur'an ayat yang ke-28, Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ingatlah, bizikrillahi, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tentram. Nah ini yang diharapkan dari sholat kita itu, kita senantiasa berzikir kepada Allah, dan dengan banyak berzikir kepada Allah, maka kita akan memiliki hati yang tenang dan tentram. Yang kedua, fungsi dan peran sholat adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dengan sholat diharapkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Kata Rasul, paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, wa huwa sajidun, ialah di waktu sujud. Di waktu sujud, di waktu sholat, maka itu jarak yang terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akhirud doa, maka karena itu perbanyaklah berdoa ketika sujud. Jadi ketika kita sujud, kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi dan peran sholat yang kedua, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, fungsi sholat itu untuk menghilangkan keluh kesah. Yang mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat keluh kesah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'arij, ya ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi pikir. Jadi sifat dasar manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat keluh kesah dan pikir. Idza masahu syarru jazua, apabila dia ditimpa kesusahan,
maka ia berkeluh kesah. Jadi kalau manusia itu ditimpa dengan kesusahan, ya, maka dia suka berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, maka ia amat kikir. Jadi kalau ditimpa dengan kesusahan dia berkeluh kesah, tetapi kalau diberikan kenikmatan, maka manusia itu biasanya bersifat bakhil, bersifat kikir. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang bagaimanakah yang tidak berkeluh kesah apabila mendapatkan musibah dan tidak mikir apabila dianugerahi harta yang banyak oleh Allah. Maka di dalam ayat yang selanjutnya Allah menegaskan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, orang-orang yang sholat maka tidak akan berkeluh kesah dan tidak akan pikir apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu tetap istiqomah dan melaksanakan sholatnya, menjaga waktu-waktunya, dan yang paling utama yang sangat dicintai oleh Allah adalah as-sholatu di awal waktu, sholat di awal waktu. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga waktunya dan juga menjaga khusuannya, benar di dalam melaksanakan sholatnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga, dari fungsi sholat yang kita laksanakan. Yang keempat, dengan sholat diharapkan bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi kalau kita melaksanakan sholat bukan hanya sholat saja, tetapi kita dengan sholat mampu merubah diri kita sehingga mampu mencegah diri kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surat Al-Ankabut, ya, ayatnya ayat yang ke-45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Maksudnya kitab Al-Quran. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Ini yang diharapkan. Kita biasa melaksanakan sholat, usahakan dengan melaksanakan sholat itu kita terjaga akhlak-akhlak kita menjadi baik, tidak suka berghibah, tidak suka memfitnah, tidak suka melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, itu fungsi semua. Jadi dengan sholat harus bisa mencegah diri kita, membentengi, menghalangi diri kita dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya
dan munkar. Kemudian yang kelima, apa fungsi dan peran sholat yang biasa kita laksanakan? Yang kelima, sholat itu adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang yang melaksanakan sholat, dia itu sedang bermunajat kepada Allah. Apa bermunajat? Bermunajat itu artinya berdialog. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus penuh dengan kekhusyuan. Jangan menengok ke kiri, jangan menengok ke kanan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan orang yang sedang sholat. Makanya ketika sholat, kita yakinkan bahwa kita itu sedang berdialog, sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dengan penuh kekhusyuan. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ini hadisnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum bis sholati," jika salah seorang di antaramu sedang sholat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat dengan Rabb-Nya. Jadi ketika kita sedang sholat itu, kita sedang bermunajat dengan Allah. Kita sedang berdialog dengan Allah. Itu diantara fungsi dan peran sholat yang biasa kita kerjakan. Jadi harus terpenuhi ya, fungsi-fungsi ini. Jangan sampai kita sholat, tetapi dengan sholat tidak merubah watak, tidak merubah akhlak, dan kita menjadi lebih baik. Kemudian ketentuan sholat. Sholat adalah ibadah makhluk yang telah diatur segala-galanya di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita sholat itu harus mencontoh ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti bahwa pelaksanaan sholat, baik bacaannya, gerakannya, waktu dan tempatnya, arah kiblatnya, dan pakaiannya, ini telah digariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mempraktekannya sesuai dengan contoh dari Nabi tersebut. Jangan ditambah, jangan dikurangi atau direkayasa lagi. Sudah sempurna. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita. Tapi dalam beberapa hal masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Untuk itu kita dituntut untuk mengkaji dan mengkaji lagi agar apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan lelah untuk belajar terus, ya, belajar terus mengkaji, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan perintah Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati rahimahullah, macam-macam sholat. Ini
sudah biasa kita laksanakan. Jadi mengulang mudah-mudahan dengan dikurangi itu menambah pemahaman kita tentang sholat, dan mudah-mudahan nanti justru menambah kekhusyuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sholat itu ada banyak macamnya. Di antaranya yang pertama sholat wajib. Sholat wajib yaitu sholat fardu yang 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu sholat yang wajib. Kemudian ada sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat mingguan yang wajib dilakukan oleh di setiap hari Jumat, disertai dengan khutbah Jumatnya untuk membekali mereka dan memberikan pemahaman tentang Islam. Jadi ketika khatib berkhutbah di sholat Jumat tersebut, itu diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang Islam yang sebenarnya. Nah, sholat Jumat merupakan pertemuan mingguan bagi umat Islam. Dalam pertemuan itu Nabi mewajibkan mandi Jumat, kemudian menganjurkan memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang bagus. Itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, sholat sunat rawatib. Apa bu sholat sunat rawatib? Sholat sunat rawatib yaitu sholat sunat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Jadi sebanyak 10 atau 12 rakaat. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sholat sunat rawatib. Kemudian yang keempat, sholat tahajud atau sholat malam sebanyak 11 rakaat, waktunya sampai menjelang waktu subuh. Kemudian yang kelima, sholat duha, yaitu sholat sunat setelah matahari agak tinggi, minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat. Dan yang paling afdal, yang paling utama adalah mendekati waktu zuhur. Kalau di dalam hadis tarbiyah hisab, ketika anak-anak unta yang berjemur itu merasa kepanasan, itu waktu sholat duha. Jadi lebih utama waktu sholat duha itu di hampir menjelang zuhur pada waktu siang hari. Bisa juga dilaksanakan pada awal, pertengahan, ataupun di akhir menjelang waktu yang paling utama. Kemudian yang keenam, sholat Idul Fitri sebagai penutup ibadah saum Ramadan, yang mana sholat Idul Fitri itu biasa kita laksanakan 2 rakaat, dilakukan di lapangan dan diikuti oleh seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan orang yang sedang haid pun itu dianjurkan untuk menghadiri, untuk mendengarkan khutbah, tetapi tidak ikut melaksanakan sholat. Nah, dalam sholat Idul Fitri ini disyariatkan dengan menyampaikan khutbah 1 kali untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan mereka. Yang ketujuh, sholat Idul Adha, yaitu sholat pada hari raya Kurban pada tanggal 10 Zulhijjah, disertai dengan khutbah 1 kali. Di samping melaksanakan sholat Id, sholat Idul Adha juga dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban untuk dibagikan pada fakir miskin. Yang ke-8 adalah sholat istikharah, yaitu sholat untuk meminta pilihan yang terbaik kepada Allah
dari kesulitan yang ia hadapi. Di sholat istikharah ini dilaksanakan 2 rakaat, boleh dilakukan pada siang hari dan boleh dilakukan pada malam hari, dan diakhiri dengan doa, yaitu doa istikharah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9 ada yang disebut dengan sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, dengan cara 2 rakaat, tetapi dengan 4 kali ruku dan diakhiri dengan khutbah. Di samping itu juga dianjurkan memberikan infak, memberikan sedekah, ya, sholat gerhana sebagai wujud pengagungan kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai bencana dan malapetaka. Kemudian yang ke-10 adalah sholat istisqa, ya. Sholat istisqa yaitu sholat memohon diturunkannya hujan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan tanam-tanaman dan peternakan. Ya, caranya sudah ditentukan oleh Nabi dan dapat dipelajari dalam kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab hadis. Yang ke-11 sholat jenazah, ya. Sholat jenazah yaitu sholat untuk mendoakan saudara-saudara kita yang muslim agar mendapatkan rahmat dari Allah dan pengampunan dosa dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Caranya adalah dengan 4 kali takbir, dengan mengangkat tangan, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Untuk lebih jelasnya itu bisa kita baca di dalam risalah-risalah sholat. Dan insya Allah ini sudah biasa, ya, ibu-ibu sudah biasa yang melaksanakan sholat jenazah tersebut. Nah, rahimahullah, kemudian jaminan apa yang Allah berikan, ya, kepada orang yang melaksanakan sholat? Jadi kita melaksanakan sholat yang penuh kekhusyuan, ya, maka ini ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya, fadilah atau keutamaan dan jaminan bagi yang sholat dengan khusyuk, di antaranya dengan sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita sholat dengan penuh kekhusyuan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran di babi ahadikum yang kasiru minhu kullu yawmin khamsa marratin." Ini perumpamaannya, ya. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada satu sungai di depan pintumu? Jadi di depan rumah kita itu, di depan pintu kita itu ada sebuah sungai yang airnya jernih. Kemudian yang tasiru minhu kullu yawmin khamsa marratin. Kemudian orang tersebut mandi di sungai itu 5 kali sehari. Jadi mandi 5 kali sehari, bersuci, bersih sehari 5 kali. Maka kata Rasulullah, hal yabqa min dawanihi syai'un, apakah ada kotoran di dalam kulitnya? Jadi kalau kita mandi dengan bersih, ya, 5 kali sehari itu, nah, apakah masih ada kotoran, masih ada
di dalam tubuh orang tersebut. Qalu, maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi, tidak mungkin akan tersisa kotoran. Jadi kalau mandi di makhluk akan bersih. Kata para sahabat, tidak mungkin akan tersisa kotoran. Qala, maka Nabi bersabda, fadzalika mislu sholat, demikianlah perumpamaannya sholat. Jadi kita sholat sehari semalam yang wajibnya saja itu 5 hari. Nah kata Rasul, demikian juga dengan sholat. Sholat fungsi yang benar bikinnya kotoya. Kata Rasul, demikian juga perumpamaan dengan sholat yang 5 waktu. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan sholat itu. Jadi ini manfaat atau faedah atau keutamaan jaminan bagi orang-orang yang sholat, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat kalau khusyuk, kalau benar-benar melaksanakan sholatnya, maka itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian yang kedua, dengan sholat kita bisa mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Di akhir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ulaika humul warithun. Ulaika mereka itulah mereka al-warisun, orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka akan mewarisi surga Firdaus. Jadi akan mewarisi surga Firdaus. Ini surga yang sangat tinggi. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, maka Allah akan memberikan warisan, yaitu surga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal, akan langgeng di dalam surga tersebut. Jadi ini jaminan bagi orang yang melaksanakan sholat. Tetapi ada sanksi bagi orang yang lalai dari melaksanakan sholat. Jadi sanksi, kalau tadi sanksi bagi orang yang khusyuk di dalam sholatnya, ini sanksi bagi orang yang lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Jadi di samping kita harus berharap dengan ibadah sholat kita untuk mendapatkan jaminan surga, tetapi juga harus khawatir, harus takut. Di mana yang melaksanakan sholat ada juga yang mendapatkan kecelakaan. Sholat akan selamat, ada yang sholat, tetapi justru dengan sholatnya itu dia akan mendapatkan kecelakaan. Yang bagaimana orang yang sholat yang akan mendapatkan kecelakaan? Nah, ini terangkan dalam Quran surah Al-Ma'un, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Insyaallah ini para ibu sudah berhafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailun
musallin, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat. Jadi kalau kita membacanya hanya ayat ini, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang sholat. Itu ada yang mengartikan itu lembah yang ada di dalam neraka. Jadi kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang sholat. Sehingga kalau orang-orang yang dia itu tidak suka sholat, kadang-kadang ada orang yang berguru, ya harus sholat berjilaka, kurang lebih untuk sholat kayak gitu. Suka kita mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Justru lebih berbahaya lagi kalau tidak melaksanakan sholat. Kan di dalam ayat yang lain ada yang orang yang masuk ke dalam neraka. Ditanya oleh penghuni, masalah di sakor, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Karena bilang muslim rumasa di alam dunia kuringin ke kalau ke jalan sholat itu tempatnya di neraka sakor. Kita berlindung diri kepada Allah. Jadi bagaimana supaya sholat kita itu bisa menghapuskan dosa, bisa mewarisi surga? Itu tadi ya, kita sholat harus dengan kekhusyuan. Orang yang akan celaka dari sholatnya, di sini ayat yang selanjutnya menerangkan alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum, yaitu yang mereka an sholatihim, dari sholat mereka sahun, lalai waktunya, tidak khusyuk di dalam melaksanakannya. Ini akan mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan neraka lain. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang ria. Orang yang ria itu ya, ingin sholatnya itu dilihat oleh orang lain. Ya, kalau ada kamera, ya, kalau ada TV yang meliputnya, baru dia sholat paling depan misalnya, ingin dilihat oleh orang lain. Alladzina hum yura'un, ingin dilihat. Kan ada ingin dilihat, ada ingin didengar. Kalau ingin didengar itu disebutnya sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Jadi ingin dilihat oleh orang lain. Ria anas, ria terhadap manusia. Dan ini merupakan sifat sholatnya orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu kan usaha, mereka lalai, mereka itu malas untuk sholat. Dan kalau mau sholat, jadi ria terhadap manusia. Alhamdulillah dari kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamuna dan yang enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Jadi tidak suka membantu meringankan kesusahan, kesulitan orang lain. Ini yang akan menimbulkan kecelakaan. Benar-benar ya, sholat kita sholat orang-orang yang khusyuk, yang bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita dan juga dijanjikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi habib minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi
firli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma qina bi halalika wa haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku illa anta. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa marda bi qada'ika wa ta'manu bi amrika. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wa a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijali. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa as'al hayatan ziyadatan li fi kulli khairin wa as'al mauta rahatan li min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati